Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Zulfa Soleha dari Prodi Manajemen dengan NIM 28922501169. Ingin mempresentasikan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dari pertemuan 9 sampai dengan 14 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayetno SE MM. Pertemuan ke-9 yaitu hak kekayaan intelektual. Dalam era globalisasi, maka suatu perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha pasti memuat keuntungan, tarif, dan perdagangan. Dalam perkembangan ternyata melebar pada hal-hal yang mencakup aspek dagang di bidang hak kekayaan intelektual atau haki. Haki ini sangat ditekankan pada perdagangan bebas karena mempunyai aspek strategis baik dari sisi pelaku usaha maupun dari sisi negara. Haki dilihat dari aspek hukum kebendaan termasuk benda tidak berwujud karena dapat dialihkan. Haki berfungsi yang pertama melindungi inovasi, kreativitas, serta untuk memberi imbalan terhadap siapa saja atas suatu penemuan, desain, dan merek. Kedua, memberikan hak eksklusif dalam jangka waktu tertentu. Haki bila dipandang dari segi ekonomi berarti bicara mengenai persaingan. Pada dasarnya pendaftaran haki adalah kegiatan pemeriksaan dan pencatatan setiap hak kekayaan intelektual seseorang oleh pejabat pendaftaran dalam buku daftar yang disediakan untuk itu berdasarkan pemilik atau pemegang hak menurut syarat-syarat dan tata cara yang diatur undang-undang dengan tujuan untuk memperoleh kepastian status kepemilikan dan perlindungan hukum. Dan sebagai bukti pendaftaran maka diterbitkan sertifikat haki. Hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenisnya dengan itu. Serta hak terkait dengan hak cipta bagi kebanyakan karya cipta berlaku untuk selama hidup pencipta dan 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Rahasia dagang. Rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 200 tentang rahasia dagang. Ada 3 unsur yang harus dipenuhi agar suatu rahasia dagang dapat mendapat perlindungan hukum. Yang pertama harus bersifat rahasia, yang kedua harus bersifat komersial, yang ketiga pemilik informasi harus telah mengambil langkah yang layak dan patut untuk memelihara atau melindungi sifat kerahasiaan informasi tersebut. 2. Pertemuan ke-10 tentang hukum konsumen. Permasalahan konsumen selalu merupakan hal yang aktual untuk dipersoalkan dan diperdebatkan. Masalah konsumen adalah masalah manusia yang tentunya juga berhubungan dengan kesehatan manusia, tidak terlepas dari unsur di luar kesehatan antara lain unsur keagamaan. Sesungguhnya masalah pelanggaran hak konsumen di Indonesia sudah terlalu banyak terjadi, tetapi sebagian besar masyarakat membiarkan kasus yang menimpanya dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Alasan yang paling sering dijumpai adalah tidak mau repot atau khawatir urusan jadi besar dan bertele-tele dan tidak mau berurusan dengan polisi. Posisi konsumen dalam perdagangan bebas. Bila dilihat dari sisi perlindungan, konsumen menghadapi sistem perdagangan bebas. Maka posisi konsumen ada pada 2 sisi. Yang pertama yaitu posisi konsumen diuntungkan. Hal ini disebabkan karena perdagangan bebas telah mengakibatkan begitu banyak pilihan bagi konsumen mengenai jenis serta macam barang, mutu maupun harga. Yang kedua yaitu posisi konsumen dirugikan. Dengan masih lemahnya pengawasan di negara berkembang tentang
standarisasi mutu barang dan masih lemahnya peraturan yang berlaku di negara berkembang dapat mengakibatkan negara-negara berkembang tersebut menjadi sasaran tujuan bagi barang-barang reject yang di negara maju tidak memenuhi persyaratan pasar. Hak-hak, hak dan kewajiban konsumen dan produsen. Dalam pasal 4 UU PK mengatur hak-hak dari konsumen. Hak-hak konsumen tersebut adalah yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan atas barang dan jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan jasa. Yang ketiga yaitu hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Selanjutnya dalam pasal 5 UU PK mengatur kewajiban konsumen. Yang pertama membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan produser pemakaian yang benar. Dua, beritikat baik dalam transaksi pembelian barang atau jasa. Ketiga, membayar sesuai kesepakatan. Yang terakhir yaitu mengikuti penyelesaian sengketa secara patut. Sedangkan hak-hak pelaku usaha pasal 6 UU PK adalah yang pertama hak untuk menerima pembayaran dari konsumen, yang kedua hak untuk dilindungi atau hukum atas itikat baik konsumen, itikat tidak baik konsumen, yang ketiga hak untuk membela diri dalam sengketa konsumen, yang keempat hak untuk memperoleh rehabilitasi atas nama baik apabila tidak bersalah, yang kelima hak-hak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai kewajiban pelaku usaha terdapat dalam pasal 7 UPK yaitu yang pertama itikat baik dalam kegiatan usaha, yang kedua memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa termasuk penjelasan tentang penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Tiga, melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu memberikan kesempatan kepada konsumen menguji barang atau jasa dan memberi jaminan atau garansi atas barang yang diperdagangkan. Pertemuan ke-13 yaitu hukum persaingan usaha. Masalah persaingan usaha sesungguhnya adalah merupakan urusan antara para pelaku dunia usaha, di mana negara tidak ikut campur, namun demikian mengingat bahwa dalam dunia usaha perlu diciptakan level playing field yang sama antara pelaku usaha, maka akhirnya negara sangat diperlukan untuk ikut campur. Keterlibatan negara di bidang hukum termasuk masalah yang bersifat perdata dilakukan sepanjang ada pihak yang lemah yang perlu dilindungi agar terhindar dari eksploitas oleh pihak yang kuat. Perjanjian yang dilarang. Sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lainnya dengan nama apapun, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Jenis-jenis perjanjian dibagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama perjanjian oligopoli pasal 4 ayat 1 dan 2, yang kedua perjanjian penetapan harga pasal 5, 6, 7 dan 8, yang ketiga perjanjian pembagian wilayah pada pasal 9. Adapun penjelasannya yang pertama perjanjian oligopoli pasal 4 ayat 1 dan 2. Perjanjian yang bersifat oligopoli atau shared monopoly adalah perjanjian yang dilarang, di mana disebut bahwa pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha, dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang
atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua yaitu perjanjian penetapan harga pada pasal 5, 6, 7, dan 8. Perjanjian untuk penetapan harga juga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang oleh undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian yang terakhir yaitu perjanjian pembagian wilayah pada pasal 9. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang dimaksud dengan pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar di sini adalah yang pertama itu membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang dan jasa. Yang kedua itu menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang atau jasa. Kegiatan yang dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha adalah yang pertama kegiatan monopoli pasal 17, yang kedua kegiatan monopsoni pasal 18, dan yang terakhir yaitu kegiatan penguasaan pasar. Penegakan hukum. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat berupa sanksi administratif atau sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk suatu komisi yang bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat atau KPPU yang sangat diharapkan agar dapat penegakan hukum secara lebih baik. Lanjut yang terakhir pertemuan ke-14 yaitu alternatif penyelesaian sengketa. Saat ini transaksi bisnis yang berlangsung sudah sangat cepat dan semarak, sehingga tidak dapat dihindari terjadi sengketa antara pelaku dunia usaha yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Membiarkan sengketa bisnis terlambat diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan di bidang ekonomi dan bisnis menjadi menurun. Selanjutnya yaitu ada arbitrage. Sebagaimana definisi yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka arbitrage adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrage yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Selanjutnya yaitu untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari yang terkait dengan proses persidangan dan pelaksanaan putusan arbitrase, maka dalam menyusun klausul arbitrase perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama pilihan hukum, yang kedua ketentuan escrow, yang ketiga tempat arbitrase, yang keempat pemilihan arbiter, yang kelima kualifikasi arbiter, yang keenam pengumpulan bukti, dan yang terakhir itu ganti kerugian. Putusan arbitrase memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nama dan tempat tinggal para pihak. Yang kedua, uraian masing-masing pendiri atau dalil. Dan yang terakhir yaitu pertimbangan atau alasan dan amar putusannya. Yang terakhir itu ada mediasi dan negosiasi. Mediasi dapat diidentikan sebagai suatu invensus terhadap proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Sebagai pihak yang netral, maka mediator akan memimpin dialog antara para pihak yang bersengketa dan tidak sebagai penengah untuk
Memfasilitasi agar dapat tercapai suatu kesepakatan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Mediator mengarahkan jalannya negosiasi, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan atas masalah yang menjadi pokok sengketa. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.